Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, bertepatan dengan 6 dari April 2021 Hijriah, yang bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, fi Ahkami Salatil Tarawih wal Witr. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-8. Yang mana sesi yang ke-8 masih berhubungan dengan sesi yang ke-7 tentang permasalahan mana yang rajih dari jumlah rakaah salat tarawih 11 rakaah ataupun salat tarawih 20 rakaah. Maka di pelajaran yang lalu telah kita bahas, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang jumlah dari permasalahan salat tarawih ini. Hendak ya Hudzaifah, yang qasimun nas ila kam? Ila qaulain. Al-qaulul awal madhhab al-jumhur madza qalu? Aktsar min 11 wa balagha ila kam isruna rakaah. Wal madhhab tsani madhhab Imam Malik berapa? Tidak lebih dari 11 rakaah. Dan ini diikuti Abi Bakar Ibnul Arabi. Maka dari dua pendapat ulama yang masyhur tentang permasalahan jumlah rakaah di salat tarawih. Bolehkah kita menambah dari 11 rakaah sampai 20 dan di riwayat disebutkan sampai 33 dan sebagainya, ataupun tidak boleh lebih dari 11 rakaah. Maka jumhur mengatakan boleh. Adapun pendapat Imam Malik berkesendirian dan diikuti oleh Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan hukumnya adalah tidak boleh lebih dari 11 rakaat, paling lebih ditambah 2 rakaah menjadi 13. Maka pendalilan dari jumhur yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, pendalilan jumhur pertama beristidlal dengan hadis yang muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Umar. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul laili masna masna. Seseorang datang kepada Nabi menanyakan bagaimana salat malam. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, salat malam itu masna masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam itu masna masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'ah wahidah. Tutiru lahu ma qad shalla.
kemudian setelah sholat 2 rakaah, kemudian dilihat bahwa fajar akan menyingsing, maka ditutup dengan 1 rakaah. Mewitrkan dari rakaat-rakaat yang sebelumnya. Maka dari hadis ini mereka beristidlal kelompok jumhur ulama. Di sini dijadikan salat malam itu oleh Nabi secara mutlak. Salat malam itu bagaimana kata Nabi? Di saat ditanya tentang salat malam, masna, 2 rakaah. Maka kata mereka tidak disebutkan batasan. Dari hadis Ibnu Umar di sini menandakan bahwa bisa saja, terserah. Maka ini pendapat jumhur. Pendalilannya seperti yang kami sebutkan. Dan pendalilan yang lain beristidlal sama dengan kita hadis Athar Umar yang disebutkan oleh Sa'ib Ibnu Yazid bahwa Umar bin Khattab jama'an nas fi Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab wa ala Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhum ala 21 rakaah. Lihat lafadznya 21 21 rakaah. Yaqra'una bil mi'ain wa yansarifuna inda furu'ul fajr. Maka mereka membaca dengan surat-surat yang panjang dan selesai dengan salat fajr, mendekati salat fajr. Itu maknanya di saat waktu sahur. Maka inilah pendalilan jumhur. Maka pendalilan yang pertama hadis Ibnu Umar, hadis muttafaqun alaih. Maka pendalilannya dengan dalil yang kuat. Namun dalam permasalahan ilmu fikih tidak hanya cukup kita beristidlal dengan pendalilan yang kuat, baik itu muttafaqun alaih ataupun bahkan Al-Qur'an lebih kuat. Tetapi di dalam fikih ada pendalilan wajhud dalalah. Maka wajah pendalilannya jelas atau tidak. Maka dalam permasalahan seperti ini, bagaimana kita menjawab pendapat jumhur? Karena kita merajihkan pendapat Imam Malik bahwa pendapat jumhur beristidlal dengan hadis Ibnu Umar di ilmil usul yufidu ma'nal mutlaq au mujmal. Maknanya bersifat global dan bersifat mutlak, tidak dibatasi. Seseorang datang kepada Nabi mengatakan, bagaimana ya Rasulullah sifat salat malam itu 2 rakaat. Kemudian di dalam hadis yang mutlak ini ternyata thariqatul muhadditsin dan fuqaha juga menjamak riwayat-riwayat yang lain. Maka datang riwayat yang muttafaqun alaih dari Aisyah, dan Aisyah di sini seorang sahabiah yang paling banyak mengetahui bagaimana salat malamnya Nabi. Maka Aisyah mengatakan dengan mentakyid, memberikan limited, memberikan batasan. Apa? Karena Rasulullah SAW yusalli bilail fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. La yazidu an 11 rakaah. Nabi tidak menambah dari 11 rakaah. Maka dari sini diketahui sama-sama kisah dari sahabat, dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi mengatakan bagi yang menanyakan salat malam dikatakan masna. Kemudian di hadis yang disebutkan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah menambah salatnya dari 11 rakaah. Baik di salat malam ataupun di salat tarawih di bulan Ramadan. Maka bagaimana dengan 2 adilah di sini? Di dalam ilmu usul fikih dan ilmu qawaidul fiqhiyah disebutkan idza ta'arada baina dalilail fa tariqatul jama' al afdal bainahuma.
Maka jika berselisih seakan-akan hadis yang satu dengan hadis yang lain terjadi perselisihan, maka jika mampu kita menjamaknya, mengumpulkannya, menjadikan natijah, itu afdal. Dan itu thariq yang pertama. Namun jika tidak mampu untuk menjamak di antara keduanya, maka thariqatu tarjih. Jika tidak mampu untuk mengumpulkan kedua dalil, maka dijadikan jalan tarjih. Ma makna tarjih? Yakni yurajjih wahidul qaul wa narmil qaulin akhar. Wa narmi qaulan akhar. Maknanya di sini kita tidak bisa menerima dari dua perkara kecuali satu, baik hadis Ibnu Umar yang mutlak ataupun baik hadis Aisyah yang membatasi limited, tidak boleh lebih dari 11. Maka di sini cara dari ulama al-fuqaha al-muhaddithun dalam permasalahan khilaf baina dalilain. Maka di sini kita lihat, kita ingin menggunakan jamak. Itu cara yang pertama. Kalau mampu. Dilihat hadis Aisyah muttafaqun alaih, sahih jelas, la syakka wala raiba. Hadis Ibnu Umar diadukan, sahih juga, muttafaqun alaih, la syakka wala raiba fi sihhati. Lalu apakah mampu untuk menjamak? Mampu. Mana jalannya? Jalannya dengan kaidah di dalam ilmu usul, bahwa nahmilul hadis mujmal alal muqayyad, atau nahmilul hadis mutlaq alal muqayyad wa mujmal alal mubayyan. Ta'al. Leis matasta'din. Maka di dalam kaidah usuliyah disebutkan, jika ada hadis yang mutlak tidak dibatasi apa-apa, maka datang hadis yang mentakyidnya, membatasinya, menjadikan hadis itu pembatas bagi yang bersifat umum tadi. Jika datang hadis yang mujmal secara global, kemudian datang hadis yang memperinci, maka jadikan yang memperinci itu perincian bagi hadis yang mujmal. Maka dari sini kita merajihkan riwayat yang 11, karena saat datang sahabat kepada Nabi dikatakan salat malam itu 2 rakaat. Di sini tidak dibatasi 2 rakaatnya sampai berapa. Maka di sini menjadi pendalilan dari terjadinya paradoks dari mereka yang mengatakan beristidlal dengan hadis Ibnu Umar yang 2 rakaat, tapi kok prakteknya dibatasi jadi 21 rakaat. Paradoks apa tidak? Paham? Terjadi paradoksisme atau tidak? Ataupun terjadi kerancuan, tolak belakang atau tidak? Mereka mengatakan salat tarawih itu 2 rakaat, tidak dibatasi 11. Baik. Ini pendalilan mereka. Namun terjadi tolak belakang atau tidak dengan ucapan mereka di saat mengatakan, lalu yang rajih berapa? 21 rakaat. Nah, itu kamu sekarang membatasi. 2 sampai jumlah 21. Ya apa tidak? Lalu mana kata kalian mutlak? Di saat kalian ingin menjawab hadis Aisyah dan menjawab pendapat Imam Malik, kalian katakan mutlak. Namun pas di saat prakteknya kok kalian tidak tarawih sampai 100 rakaat? Kan panjang waktunya dari jam 1, jam 2 sampai kepada Fajar. Bisalah dibaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq tuh sampai 100 kan makna-makna. Tapi kenapa kalian membatasi juga dengan 21? Maka ini dari jawaban kita kepada mereka, bahwa mereka mengatakan
Tidak dibatasi. Tidak usah harus 11. Baik, akhirnya prakteknya kalian membatasi jadi 21 juga. Kemudian kita jawab di dalam kaidah usuliyah dan qawaidul fiqhiyah. Jika datang hadis yang mutlak ataupun mujmal bersifat global, maka dia ditakyid, dibatasi, diberikan limited dengan hadis yang lain yang semakna kisahnya. Dan begitupun mubayyin, datang hadis yang lebih menjelaskan, maka dia penjelas untuk hadis yang bersifat umum, global. Maka hadis Ibnu Umar ditanyakan kepada Nabi, salat malam itu bagaimana? Matna. Pertanyaan besar. Taib matna tidak dibatasi berapa? Kita katakan dibatasi dengan hadis Aisyah. Apa itu? Nabi